gen kah, jenis kah, atau ekosistem? Oke, iya benar gen. Ya, belum Ibu jelaskan tapi anak-anak udah tahu ya. Hebat sekali anak-anak Ibu. Audis sebentar. Oke. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Di kali ini ada 3 tujuan pembelajaran dari keanekaragaman ini. Yang pertama, boleh tolong bacakan Tiara? Yang pertama itu peserta didik mampu membedakan dan mendeskripsikan mengenai keanekaragaman hayati, gen, jenis, dan ekosistem melalui kegiatan observasi. Oke, yang kedua. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan keanekaragaman hayati Indonesia di tempat tinggal masing-masing melalui kegiatan observasi. Yang terakhir. Yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan 5 manfaat keanekaragaman hayati dengan menyajikan data satu spesies tertentu melalui tayangan PowerPoint atau paparan secara lisan dan atau tayangan. Oke, terima kasih Tiara sudah membantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran kali ini. Sebelum Ibu menjelaskan materi, ada sedikit video yang bisa anak-anak perhatikan. Keanekaragaman makhluk hidup sering juga disebut sebagai biodiversitas. Biodiversitas berasal dari bahasa Inggris yaitu biodiversity yang merupakan singkatan dari biological diversity. Sedangkan keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat atau ciri di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Variasi itu meliputi antara lain variasi bentuk, warna, jumlah, ukuran, habitat, dan kebiasaan. Jadi yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman semua spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi dapat dibedakan di 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Adanya keanekaragaman pada tingkat gen menyebabkan terjadinya variasi individu dalam satu spesies, baik dalam hal bentuk, sifat, warna, ataupun hal lainnya. Sementara itu, keanekaragaman tingkat spesies akan menimbulkan keanekaragaman di tingkat takson yang lebih tinggi, misalnya di genus. Banyaknya variasi dan beraneka spesies akan menyusun ekosistem yang berbeda pula. Nah, mari kita bahas keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem satu persatu. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa yang dimaksud dengan gen? Gen merupakan faktor pembawa dan pengendali sifat-sifat makhluk hidup yang terdapat di dalam kromosom. Kromosom itu sendiri terdapat di dalam inti sel. Pada dasarnya, gen-gen yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup mengandung perangkat yang sama, tetapi berbeda susunannya. Karena susunan gennya berbeda, setiap makhluk hidup memiliki sifat, fisiologi, anatomi, dan morfologi yang berbeda pula. Setiap makhluk hidup memiliki gen yang sangat banyak dengan susunan yang beragam, sehingga apabila terjadi perkawinan 2 makhluk hidup, akan terjadi rekombinasi gen dan terbentuk susunan gen yang baru. Hal inilah yang menyebabkan keanekaragaman gen menjadi makin tinggi. Oke, sampai sini dulu. Ada yang bisa menyimpulkan tadi apa itu keanekaragaman dan keanekaragaman gen? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Coba Sudarmi. Bisa? Keanekaragaman itu apa? Keanekaragaman itu banyak jenis-jenisnya gitu. Banyak jenis-jenisnya. Dicontohkan ke keanekaragaman gen tadi seperti apa? Keanekaragaman gen tadi kayak di binatang-binatang tadi Bu, beda-beda jenisnya Bu setiap binatang. Oke, beda-beda setiap binatang. Benar ya. Jadi keanekaragaman itu adalah suatu keadaan di mana di suatu tempat atau daerah itu memiliki variasi yang
berbeda-beda, entah itu mulai dari variasi bentuk, variasi warna, serta ataupun variasi dari kebiasaan makhluk hidup yang ada di suatu daerah tersebut. Nah, untuk yang keanekaragaman gen itu adalah keanekaragaman gen itu adalah keanekaragaman yang terjadi akibat adanya variasi genetik yang mengacu pada variasi urutan DNA yang ditemukan dalam spesies yang sama. Di contohnya di gambar ada bunga mawar ya. Nah, yang ini macam-macam, ada bunga mawarnya warna merah, ada yang warna ungu, warna janda, ya kan? Warna kuning, warna pink, banyak lagi. Ternyata cuma satu spesies mawar doang itu ada banyak jenisnya. Artinya itu adanya keanekaragaman di tingkat gen, seperti yang ditunjukkan di gambar awal tadi. Pada manusia bahkan ada juga keanekaragaman pada gennya. Nah, keanekaragaman gen ini biasanya dapat terjadi secara alami yang diakibatkan akibat perkawinan maupun secara buatan dengan proses budidaya manusia. Selanjutnya adalah keanekaragaman tingkat jenis. Nah, keanekaragaman tingkat jenis berarti artinya keanekaragaman yang satu di atas dari keanekaragaman tingkat gen. Nah, di sini kalau tadi di gen, misalkan dia satu spesies aja berbeda-beda, kalau di jenis ini dia perbedaannya tuh di berbagai spesies makhluk hidup di suatu tempat. Nah, misalkan kalau yang digambar, yang satunya padi, yang satunya jagung, dia artinya sama-sama satu spesies. Kalau kita perhatikan, kalau dari segi fisiknya ada nggak persamaan di padi maupun di jagung? Sama-sama memiliki batang. Ya, sama-sama memiliki batang. Lalu kalau dari bunga atau tunasnya sama kan? Kalau padi dia bentuknya kan seperti ini ya, kayak Pakai spidol. kalau padi gambarnya kan seperti ini bunga-bunganya. Begitu juga pada daun tunasnya sebelum dia menjadi jagung. Nah, keanekaragaman hayati tingkat jenis ini dapat ditunjukkan dengan adanya beraneka macam jenis makhluk hidup, baik yang termasuk kelompok hewan, tumbuhan, bahkan mikroba. Nah, kalau yang pada hewan ada yang tahu contohnya seperti apa? Pada hewan yang sama-sama satu spesies sering kita jumpai. Kucing dengan harimau dengan harimau atau enggak dengan singa. Itu satu spesies, yaitu spesies kalau kita sebut bahasa Indonesia spesies kucing-kucingan. Ya, kucing garong. Oke, yang terakhir yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, untuk yang ekosistem ini artinya keanekaragamannya lebih luas lagi dibandingkan dengan jenis. Berarti di dalam ekosistem ini keanekaragamannya ada banyak yang menyusunnya. Misalkan tadi kan kalau yang jenis kan spesies yang sama. Nah, kalau yang sistem ini banyak unsur yang menyusunnya, mulai dari abiotiknya sampai biotiknya, yang hidup maupun tak hidup. Nah, keanekaragaman ekosistem ini dapat ditentukan oleh faktor-faktor abiotik seperti iklim, geologi, topografi, dan kalau faktor biotiknya seperti tumbuhan ataupun hewan yang hidup di dalamnya. Contohnya seperti hutan tropis. Nah, kalau di dalam hutan itu kan pasti ada banyak tumbuhan, ya kan? Ada pohon, ada bunga,
Ya, start. Maksudnya ya? Kalau salah dia hilang hijaunya. Ah iya benar. Kalau salah kodenya kecebur. Iya, nggak bisa loncat dia. Aduh, berarti salah. Jaringan Bu. Iya nggak apa. Nah, latihan ini nanti sebagai nilai tambahan untuk anak-anak ibu, karena nanti di pertemuan selanjutnya ibu akan bagi kelompok dan membagikan LKPD kepada kalian untuk melanjutkan materi tentang keanekaragaman ini ya. Itu saya cuma 60, Bu. Oh, 60. Oke. Terima kasih ya Abdal. 60. Nanti itu data nilainya akan masuk ke ibu. Udah semua? Oke, sudah. Sudah. Oke, sudah ya. Luring 40, Bu. Oke, luring 40, nggak apa-apa. Ini kan nilai tambahan. Nilai intinya nanti kita mengerjakan LKPD bersama-sama di pertemuan selanjutnya ya. Oke, untuk itu karena udah semua, nanti nilainya bakal masuk ke ibu. Oh iya, itu Alhamdulillah, ternyata ada yang tinggi juga nilainya ya. Oke, karena udah selesai.